siratan mustaqimah bi amwa'il atati muhtalifat walidzalika al-jabalil ukhuwat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat seiman seagama rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyerna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela? Bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apakah arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang mototiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat,
dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yaqulu rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian yang berbahagia, membahas tentang kebersamaan. Apakah arti dari kebersamaan? Kebersamaan adalah seseorang yang berinteraksi dengan orang lain. Dalam menjalin suatu kebersamaan, pastinya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu keutuhan persatuan dan kesatuan bersama yang menjadikan kekuatan dalam mewujudkan visi misi yang dicapai. Dalam suatu istilah simbiosis mutualisme yang diartikan sebagai hubungan antara sesama makhluk hidup yang saling berhubungan, yang sama-sama diuntungkan karena adanya hubungan tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, banyaknya perbedaan harus tetap membuat kita saling menghargai dan menghormati. Terlebih agama. Agama adalah sesuatu yang sensitif bagi seseorang karena menyangkut hubungannya dengan Sang Pencipta, yang mana kita harus mengontrol perbuatan juga perkataan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi jika berhubungan dengan agama. Dengan adanya toleransi hubungan agama membuat kita saling hargai dan menghormati. Pada intinya, marilah kita menjadikan keberagaman serta perbedaan ini menjadi kebersamaan yang indah, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip dari tegaknya moderasi beragama, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang mutotiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus bersikap toleransi dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun, agar tercipta negara yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pantun. Kado mewah diikat pita, kado berisi sebuah piana. Sungguh indah negeri kita, ada toleransi hubungan agama. Ayo bermoderasilah agar tercipta negara yang damai. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya